Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Tinda. Waktunya kita membacakan siapakah pemenang sedekah subuh hari ini. Yang jelas pemenang ini juga harus wajib ya follow akunnya Instagramnya Islam Itu Indah. Dan pemenangnya adalah dari @citdeodeo. Jawab dalam waktu 3 detik. Wow. 3 detik dan mendapatkan Dapat 200.000. 200.000 rupiah dari Ustadz Maulana Sedekah hari subuh. ini. Sedekah subuh ya, mudah-mudahan berkah dan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita masuk lagi nih sekarang pertanyaan-pertanyaannya dari jamaah yang ada di rumah di segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Dewan Tari _Tengger. Assalamualaikum Ustadz, saya punya home industry, kebetulan ada yang pesan tas sudah dibayar lunas. Dan saya sudah dikabari kabar kalau tasnya sudah jadi, sudah beberapa kali, tapi dengan jawaban yang sama iya dan iya. Bahkan saya sudah minta alamat untuk saya kirim tapi tidak ada jawaban. Untuk sampai saat ini sudah sampai 2 tahun lebih. Itu bagaimana ya Ustadz kalau tidak diambil, apakah saya punya hutang sama si pemesan atau bagaimana? Itu saja Ustadz, terima kasih. Ini udah dibayar tapi nggak diambil-ambil. Ustadz Maulana, tolong izin dijawab nih. Kasus saya juga itu. Oh, Bukan jahit baju itu, kainnya sudah dibawa ke sana. Nggak jadi bajunya. Oh itu beda lagi. Beda lagi. Belum jadi-jadi, ini udah jadi. Mau dikirim nggak ada orangnya. Acaranya udah selesai, belum selesai bajunya. Baik, barang yang sudah dibayar belum diambil. Yang jelas satu hal buat kita, ini kasusnya kayak barang temuan yang sudah ditahu orangnya tapi disimpankan aja dulu. Disimpankan untuk menghindari menahannya hak orang atau jangan sampai menyusahkan orang. Jadi tetap kita simpankan dan ada niat untuk kalau dia datang kita kasih. Karena dia sudah bayar. Jadi itu hak milik dia, bukan milik kita. Sekiranya dia belum bayar, ya udahlah. Mungkin udah transaksinya udah selesai atau mungkin. Tapi ini kan ada, mudah-mudahan insya Allah lain waktu kita tetap berbaik sangka. Karena bisa jadi dia pindah rumah dan sebagainya. Jadi jauhi kezaliman, lawan daripada keadilan, dan pembeli adalah raja. Bagaimana bentuk pelayanan kita, mudahkanlah serta puaskan. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas Iya. jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Hadera 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanya nih, lebih penting yang mana yang didahulukan? Menabung haji dulu atau kita bayar utang dulu? Gimana nih Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, mau izin dijawab Bib. Tafadhol Bib. Baik, saya yang jawab ya. Bismillahirrahmanirrahim, izin Ustadz Syam, Ustadz Maulana. Baik, jadi yang bertanya tadi bagaimana hukumnya, ya kita haji duluan atau kita bayar utang duluan. Ini perbedaan pendapat para ulama. Ya saya jawab dengan mazhab Syafi'i ya karena mayoritas di Indonesia bermazhab Syafi'i. Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah taala anhu dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala anhu menyatakan yang wajib didahulukan adalah bayar hutang dulu, ya. Kenapa demikian? Karena dikatakan bahwa haji itu ada syaratnya, yaitu istitoah. Ya, jika kalau mampu, dalam surah Al-Imran dikatakan ya walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah wajibkan atas manusia untuk haji kalau dia mampu. Kalau hutang nggak ada istilah kalau mampu, ya. Bayar hutang itu kalau nggak mampu ditagih di akhirat. Gitu ya. Jadi oleh sebab itu maka para ulama menyatakan bayar dulu hutangnya baru haji. Dan ingat ya hadirin wal hadirat terutama yang bertanya, kalau misalnya kita punya hutang lalu kita nggak bayar, itu dianggap disamakan dengan mencuri hukumnya, ya. Jadi pihak yang menghutangi boleh nagih, ya. Nah jadi oleh sebab itu maka dahulukan bayar hutang baru kemudian haji. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran atas jawabannya yang menenangkan hati. Jadi buat mbaknya ini atau masnya ini kalau bisa tetap bayar hutang dulu. Kalau hutang itu wajib, kalau haji itu wajib tapi jika mampu ya gitu ya Beb ya kurang lebih ya. Betul sekali. Nah kita amalan kita percuma haji kalau misalnya utangnya ada amalannya nggak diterima. Oke kalau gitu waktunya sekarang kita mendengarkan muhasabah dari guru kita Ustadz Syam, dilanjutkan doa oleh guru kita Habib Nabil. Tafadhol Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Dari segmen awal sampai sekarang kita banyak belajar bahwa ternyata bukan hanya hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita perbaiki, tapi juga hubungan antar sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Dan juga para ulama juga mengatakan banyak sekali ayat-ayat kasih sayang Allah di dalam Al-Qur'an. Dan ayat-ayat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ini bukan hanya berbicara tentang surga, bukan hanya berbicara tentang ampunan Allah Subhanahu wa taala, tapi satu ayat yang sangat panjang dalam Al-Qur'an, yaitu ayat tentang hutang piutang, termasuk juga di antara ayat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak? Saking sayangnya Allah kepada hambanya, hal-hal mendetail seperti ini sampai dicantumkan di dalam Al-Qur'an. Padahal banyak peristiwa penting lainnya yang bisa dibahas dalam Al-Qur'an. Namun ternyata Allah menyeleksi peristiwa penting itu dan memasukkan satu ayat yang panjang, yakni berkaitan tentang hubungan manusia dengan manusia lainnya. Siapa yang tidak mampu bersyukur kepada manusia, tidak tahu berterima kasih kepada manusia, berarti dia tidak tahu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hubungan antar sesama manusia yang bisa mengantarkan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita manusia juga paling sangat berhutang terhadap kedua orang tua kita. Hutang yang tidak akan pernah bisa kita bayarkan. Setetes daripada air susu ibu yang pernah kita minum, itu adalah hutang yang tidak akan pernah bisa terbayarkan meskipun kita ambil bulan untuk berikan kepada ibunda kita. Meskipun seisi dunia ini kita berikan kepada orang tua kita, itu tidak akan pernah bisa membayarkan hutang-hutang jasa orang tua kita kepada kita. Maka satu cara untuk membayarnya, ke dalam Al-Quran disebutkan, anishkurli wali walidaik ilayal masir, bersyukurlah kepadaku kata Allah Subhanahu wa taala, dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Begitu pula hutang kita kepada guru-guru kita. Betapa banyak ilmu mereka. Jikalau bukan karena mereka, kita tidak akan pernah bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Mereka yang telah mengajarkan kita untuk menulis, baca, utamanya guru-guru kita yang mengajarkan kita huruf hijaiyah. Mereka lah yang mengajarkan kita supaya kita bisa membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga sangat berhutang terhadap guru-guru kita. Jangan hanya kita memikirkan hutang materi, tapi banyak hutang jasa yang tidak akan pernah bisa dan sanggup untuk kita membayarnya. Maka teman-teman sekalian, jamaah Islam itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba kita ingat-ingat, pernah nggak sih kita zalimin orang lain? Pernah nggak sih kita ngambil hak orang lain? Jangan sampai 1 rupiah itu yang menjadi suatu yang menghalangi kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin karena 1 rupiah itu kita tergelincir ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, disebabkan orang yang kita ambil 1 rupiahnya tadi ternyata sangat membutuhkan 1 rupiah itu. Jangan kita lihat jumlahnya, karena bisa saja bagi kita itu sedikit, tapi bagi orang yang kita hutangin tadi atau kita berhutang kepadanya itu adalah jumlah yang banyak. Wallahu taala alam. Kita lanjutkan doa oleh guru kita Habib Nabil. Tafadhal Habib. Baik, hadirin wal hadirat, anak-anakku sekalian, ya mari kita tundukkan kepala kita, ya tundukkan hati kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin, amin, ya Allah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi Amin, ya ni'amahu wa yukafi mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru Amin, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna Amin, na'udzubika ya Allah. minal ajzi wal kasal. Ya Amin, ya Allah, Allah. kami berlindung kepadamu dari kelemahan dan juga dari kemalasan. Amin, Wa na'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari pengecut dan juga dari kikir. Wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Ya Allah, dan kami berlindung kepadamu dari tenggelam dan terlilit dalam hutang dan paksaan orang. Allahumma inna na'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari tenggelam dalam maksiat dan juga tenggelam dalam hutang. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan kami dari rizki yang halal, jauhkan kami dari rizki yang haram, dan kami berlindung kepadamu dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya Allah, Allahumma rabbana ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sighara. Ya Allah, ampuni kami dan kedua orang tua kami, dan sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kami kecil. Amin ya Allah. Allahumma Amin, rabbana ya atina Allah. fid Amin, dunya Amin, ya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad Amin. wa alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim walhamdulillahi Amin, amin, rabbil ya rabbal alamin. alamin.
Amin. Masya Allah, Alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu